Saya ini sedang ramai berkumpul teman-teman, jadi mohon maaf sekali lagi. Yang pertama, ini moderatornya sudah kayak pembicara ini panjang betul. Pak Duta Besar yang saya hormati, Ketua Tanfidia Nahdlatul Ulama PCI NU Mesir, kemudian ada Ustadz Nora dan Ansor Mesir, Ansor dan Banjar Mesir yang saya banggakan. Terima kasih kesempatan malam ini saya bisa berdiskusi, bersilaturahim dengan teman-teman semua yang ada di Mesir dan ada di Indonesia. Saya lihat juga ada banyak dari Semarang, Magelang, dan lain-lain. Saya sebenarnya tidak akan banyak mengupas soal jaringan terorisme ya. Tadi Cak Islah sudah menyampaikan cukup lengkap sebenarnya poin-poin penting. Cak Islah ini lulusan Amerika Berkeley, jadi pasti lebih pintar dari saya lah. Saya hanya mau menyatakan begini, kelompok jaringan teroris di Indonesia itu sebenarnya basisnya hanya ada dua. Yang pertama adalah Ikhwan Jihad atau Ikhwanul Muslim Jihad, dan yang kedua adalah Salafi Jihad. Ikhwan Jihad representasinya sebenarnya di awal faksinya itu adalah Ikhwanul Muslim yang faksi dari Said Qutb. Di Indonesia ada bentuknya adalah Al-Qaeda atau Jamaah Islamiyah yang ada di Indonesia, yang kemudian sebenarnya mereka representasi dari NII yang keluar dari NII dan mendirikan Jamaah Islamiyah. Tokohnya adalah Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Basir yang tahun 83 mereka kabur dari Indonesia karena mau ditangkap oleh Orde Baru, kemudian pindah ke Johor Baru dan mendirikan pesantren namanya Luqmanul Hakim. Dan disitulah kemudian mulai mendidik tokoh-tokoh terorisme di Indonesia yang sangat luar biasa. Salah satunya Imam Samudra, Ali Imron, Amrozi, termasuk Nasir Abbas. Nah, yang kedua Salafi Jihad. Salafi Jihad ini di Indonesia representasinya adalah ya awalnya memang di Al-Qaeda, tetapi kemudian berkembang ketika munculnya ISIS di Syria, Irak dan Syria. Di Indonesia kemudian Salafi Jihad ini representasinya adalah Jamaah Ansarud Daulah. Jamaah Ansarud Daulah itu pemimpin utamanya atau ideolognya, tokoh utamanya adalah Aman Abdurrahman, alumni LIPIA, Lembaga Ilmu Pengetahuan Arab dan Indonesia, yang secara ideologi mereka adalah Salafi. Tetapi kemudian dia kuliah ke Yaman, ke Sogda namanya daerahnya, yang terafiliasi dengan teroris. Jadi orang Indonesia yang belajar ke situ paspornya dibakar dan pulangnya itu melalui jalan-jalan tikus sampai ke Indonesia. Sekarang nggak mungkin. Dan sebenarnya di Mesir juga ada dua lembaga kajian di Mesir yang terkait dengan Al-Qaeda atau Ikhwanul Muslim faksi Said Qutb dan ISIS ya. Beberapa tahun yang lalu, 1 tahunan yang lalu mungkin sebelum pandemi, atau 2 tahun yang lalu itu ada 4 mahasiswa Indonesia yang dideportasi dari Mesir. Sebenarnya ditangkap tetapi dilobi untuk melakukan deportasi ke Indonesia. Jaringan teroris di Indonesia itu sebenarnya aksesnya ya internasional jelas ya, secara ideologi kemudian juga secara ringan. Misalnya pelaku bom di Makassar, di katedral Makassar kemarin, pendana utamanya adalah salah satu ustadz di pondok pesantren Ibnu Mas'ud yang ada di Bogor yang dibubarkan. Dia adalah murid dari Aman Abdurrahman yang sekarang ada di Afghanistan, dan dialah yang sebenarnya mengumpulkan uang dan kemudian menyerahkan uangnya untuk membuat bom, dan bom itu diledakkan di katedral. Namanya Saifullah, orang mengenalnya Caniago. Nah, itu kemudian ISIS ini sebenarnya kalau di Indonesia Jamaah Ansarud Daulah ini representasi awalnya itu adalah dari Jamaah Ansarut Tauhid yang sebenarnya adalah cabang dari Jamaah Islamiyah. Ketika Jamaah Islamiyah ini dianggap sebagai organisasi teror oleh internasional, Abu Bakar Basir kemudian merubah organisasi menjadi Jamaah Ansarut Tauhid. Nah, ketika Jamaah Ansarut Tauhid ini berbaiat kepada ISIS, kemudian bergabung dengan Aman Abdurrahman. Waktu itu Abu Bakar Basir ada di penjara bertemu dengan Aman Abdurrahman. Jamaah Ansarut Tauhid pecah menjadi 2. Satu bergabung dengan ISIS, satu tetap bertahan di Al-Qaeda, dipimpin oleh namanya Abdurrahim Basir, putra dari Abu Bakar Basir. Nah, jadi bapak dan anak ini berbeda sebenarnya secara faksi, secara jaringan teror ya. Satu Al-Qaeda, satu ISIS, dan mereka saling bermusuhan secara ideologi, secara fisik mereka saling mengkafirkan, saling memfatwakan sesat, dan bahkan saling memfatwakan halal darahnya untuk dibunuh. Masing-masing itu antara Al-Qaeda dengan dengan ISIS. Jamaah Ansarut Tauhid ini wujudnya adalah Jamaah Ansarud Daulah. Kemudian Jamaah Ansarud Daulah ini di dalamnya adalah tadi disebut Cak Islah itu ada Mujahidin Indonesia Timur, basisnya di Poso dan wilayah timur. Poso adalah tempat tempat berperangnya,
tetapi ideologisasinya atau perekrutan dan ideologisasi ada di Bima, di Nusa Tenggara Barat. Yang kedua ada namanya Mujahidin Indonesia Barat. Tugas dari Mujahidin Indonesia Timur itu melakukan ideologisasi. Nah, yang kedua ada Mujahidin Indonesia Barat. Indonesia Barat ini tugasnya adalah mengumpulkan uang. Mereka melakukan aksi perampokan biasanya, kemudian juga perampokan emas, bank, ATM, dan lain-lain. Itu pernah terjadi di Jakarta, di Pamulang, kemudian terjadi di Medan, terjadi di beberapa wilayah Sumatera. Nah, tugas mereka adalah mengumpulkan uang untuk melakukan memberikan bantuan kepada Majelis Mujahidin Indonesia Timur yang sedang melakukan berperang. Kemudian ada namanya, yang ini banyak orang tidak paham, sudah tidak tahu, namanya Al-Muhajirun. Al-Muhajirun ini adalah faksi terornya Hizbut Tahrir yang ada di Indonesia. Al-Muhajirun itu salah satu orangnya adalah Bahru Naim. Bahru Naim adalah anggota Hizbut Tahrir Indonesia yang kemudian karena kecewa Hizbut Tahrir ini hanya melakukan aksi damai dengan melakukan demo-demo, kemudian melakukan kampanye, agitasi, propaganda di media sosial, media mainstream, di buletin. Maka kemudian Bahru Naim ini bergabung dengan ISIS dan dia memimpin, bahkan menjadi otak beberapa ledakan di Indonesia. Salah satunya adalah bom Tamrin, yang kedua adalah bom di Kampung Melayu. Uang dan ideologinya masuk melalui Bahru Naim. Bahru Naim sendiri mati di drone oleh pesawat Amerika, pesawat tanpa awak. Kemudian Bahru Naim ini menulis buku, judulnya adalah Sebuah Perjalanan Rahasia. Buku ini isinya beredar di dunia maya. Isinya adalah bagaimana cara merakit bom dengan bumbu dapur, merakit senjata dengan cara-cara yang mudah, bahkan ada cara melakukan teror dengan menggunakan teknologi informasi. Diajari carding, hacking, dan buku itu buku manual. Orang bisa melakukan dan bisa belajar di buku itu. Kalau ada yang mau, saya kirim bukunya karena saya punya bukunya. Nah itu. Al-Muhajirun ini adalah faksi terornya Hizbut Tahrir. Jadi orang kalau beranggapan bahwa Hizbut Tahrir itu bukan organisasi keras, faktanya ada Al-Muhajirun. Al-Muhajirun sendiri didirikan di Inggris ketika mereka mau meledakkan beberapa kereta bawah tanah yang ada di Inggris itu. Tetapi satu kereta meledak, kemudian orangnya ditangkap, dan yang melarikan diri karena tidak terjadi ledakan mati di sungai, dibunuh oleh teman-temannya. Itu bisa dicek dan dibaca di buku saya, judulnya Sejarah Hitam Hizbut Tahrir. Nah ya, maksudnya baca itu beli biar buku saya juga dibeli oleh teman-teman. Ini sekalian promosi ini. Kalau Cak Islah tidak promosi kan saya promosi. Jadi itu sebenarnya peta terorisme yang ada di Indonesia. Yang menarik sebenarnya adalah yang belakangan. Saya menyebutnya adalah teroris 4.0. Kenapa teroris 4.0? Karena mereka melakukan tindakan teror yang sebentar lagi tidak hanya dengan menggunakan bom bunuh diri atau dengan bom-bom ciptaan mereka dan diledakkan di kantor polisi atau tempat ibadah, tetapi mereka akan melakukan sabotase terhadap sistem teknologi yang ada di Indonesia. Itu faktanya apa? Faktanya buku yang ditulis oleh Bahru Naim. Jadi arah kelompok teror ini tidak lagi akan menggunakan cara-cara kekerasan dengan membuat bom, tetapi melakukan hacking terhadap tempat-tempat strategis yang ada di Indonesia. Nah ini pasti akan terjadi. Nah mudah-mudahan kita semua aware terhadap itu, terutama negara, agar bisa menjaga fasilitas negara atau fasilitas umum yang kemungkinan akan disabotase oleh mereka. Nah ini teknologi 4.0 itu artinya apa? Kalau teman-teman pernah melihat film Die Hard 4, bagaimana sistem informasi, teknologi dan informasi itu dikendalikan oleh kelompok teror. Lampu merah tiba-tiba mati semua misalnya, atau lampu listrik itu mati dalam waktu 1 hari full, bank-bank itu berjalan secara efektif. Itu kan terjadi kekacauan yang sangat luar biasa, dan itu dipikirkan oleh mereka. Jadi terornya tidak lagi dengan cara melakukan bom atau membunuh orang dengan cara itu, tapi mereka akan melakukan dengan cara teknologi, dan itu sudah dilakukan pelan-pelan, mereka sudah melakukannya. Nah kemudian yang kedua, pelaku yang disebut lone wolf oleh Cak Islah itu adalah, ini menurut saya termasuk sebagai kelompok teror 4.0. Kenapa? Teroris tahun 2000 sampai 2010 itu rata-rata terpaparnya menjadi teroris butuh waktu 1,5 tahun sampai 3 tahun. Tetapi terorisme tahun 2010 sampai hari ini waktunya itu sudah sangat minimal. Yang 1,5 tahun sampai 3 tahun itu harus tatap muka, harus bertemu, ada halako yang sangat tertutup, kajian-kajian dilakukan mereka, liko-liko yang dilakukan mereka itu sangat tertutup, sangat rahasia, dan jumlahnya orangnya sangat sedikit. Tetapi mereka bertemu secara fisik. Nah, hari ini para pelaku teror atau terorisme 4.0 itu tidak harus bertatap muka, dan waktunya tidak lama, hanya cukup 3 bulan orang bisa menjadi teroris tanpa harus bertatap muka dengan orang lain atau dengan mentornya. Cukup memiliki media sosial, bergabung di channel grup Telegram atau grup-grup WA tertentu atau Facebook, Twitter, dan lain-lain. Mereka bisa belajar, mereka dibaiat, mereka wasiat di media sosial, dan di YouTube mereka melakukan itu.
para teroris kan untuk membedakan teroris 4.0 dengan teroris lama itu gampang. Caranya paling gampang itu sebenarnya adalah melihat korban dan melihat eksplosifnya bomnya, besar bomnya. Dulu para teroris dulu itu bom Bali 1, bom Bali 2 efeknya sangat luar biasa karena high explosive. Ledakannya sangat tinggi, jumlah korbannya sangat banyak. Mari kita lihat teroris hari ini. Korbannya 1-2 orang, bomnya sangat kecil. Kenapa? Karena mereka belajar bomnya tidak langsung, tetapi menggunakan media sosial, melihat di YouTube cara merakit bom. Bahkan kadang-kadang meledak sendiri bomnya. Yang terjadi di beberapa tempat, salah satunya di Depok misalnya, ada ledakan bom yang ternyata mereka sedang pelatihan bom, tetapi dengan menggunakan media sosial atau teknologi. Inilah ciri dari kelompok teror yang saya sebut sebagai terorisme 4.0. Menggunakan teknologi sangat kecil, lone wolf sendiri-sendiri, aktifnya di media sosial, di YouTube, di mana-mana. Itu yang terjadi hari ini. Bagaimana cara mengendalikan? Sangat susah memang. Betul kata Cak Islah, sangat susah sekali. Karena mereka tidak terkoneksi atau tidak berjejaring secara langsung. Mereka jaringnya, sel-selnya sangat kecil dan terputus. Kenapa? Karena media sosial yang digunakan. Beda dengan dulu, satu orang ditangkap, jaringan teman-teman yang lainnya bisa ketahuan. Tetapi hari ini tidak, karena orang bisa menggunakan nama samaran di media sosial. Nah, ini yang terjadi hari ini. Nah, kami berharap sebenarnya teman-teman di Mesir, terutama mahasiswa-mahasiswa Al-Azhar ini bisa aware terhadap media sosial dan memilih memilih secara selektif tentang informasi, pengetahuan, dan kajian-kajian yang muncul di media sosial. Kenapa? Karena itu menjadi bagian alat dari propaganda yang dilakukan kelompok teroris, termasuk soal blasting WA, yang menurut saya juga harus diperhatikan, hati-hati, harus di cross check dulu, jangan dipercaya dan dibagikan kepada orang lain. Nah, ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk mencegah, minimal meminimalisir tindakan terorisme yang akan terjadi di Indonesia. Soal ideologinya, soal lain-lainnya, ya kita harus bersama-sama mempertahankan ini. Kita tahu Al-Azhar adalah memiliki ideologi Islam yang wasatiyah, berada di tengah, dan ajarannya persis dengan Nahdlatul Ulama, komitmennya juga sangat sama dengan Nahdlatul Ulama, tetapi pada kenyataannya karena Mesir ini juga banyak tanzim siri, organisasi yang rahasia dan melakukan rekrutmen terhadap teman-teman yang ada di Mesir. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi karena saya ini sebenarnya tidak dalam posisi yang pas untuk menyampaikan, karena sedang kumpul dengan banyak orang, ada kegiatan Menteri Agama, dan saya sedang mengawal. Sebagai pengawal tentunya kita mengawal. Jadi ini di tengah-tengah beliau sedang rapat Zoom dengan beberapa menteri lain, jadi saya bisa punya kesempatan untuk ikut berdiskusi dengan teman-teman. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman teman-teman Ansor Mesir yang sudah mengundang saya untuk bisa bersilaturahim dengan kita semua. Mohon maaf, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.